Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad yaftadi bi rahmatika adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin billah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memanjangkan kita, yang telah memperkenankan kita untuk berkumpul dan menyebut para wali-walinya Allah, para kekasihnya Allah, dan bersalawat kepada makhluk yang dikasihi oleh Allah, makhluk yang disayang oleh Allah, makhluk yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di dalam makalah ulama mengatakan, man lam yujalis muflih kaifa yuflih wa man jalasa muflih kaifa la yuflih. Barang siapa seseorang yang tidak duduk sama orang yang beruntung, bagaimana ia akan beruntung? Dan barang siapa seseorang yang duduk sama orang yang beruntung, bagaimana mereka akan tidak beruntung? Pasti akan beruntung. Oh, di sini ya, kita tahu nggak kita duduk sama siapa? Hah? Tahu nggak kita duduk sama siapa? Hah? Lah, ya, ya. Kita nih duduk nih di sini, ya, sama para walinya Allah Subhanahu wa taala. Kok para walinya Allah? Mana tuh walinya Allah? Di sini nggak kelihatan. Nah, kita duduk sama para walinya Allah. Kita tadi barusan menyebut nama ya Al-Habib Umar bin Abdurrahman wa Attas. Kita menyebut nama Sahibus Simtudurar Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kita menyebut nama Sahibul Burdah Al-Imam Abu Syiri, ya, Syarifuddin Al-Busiri. Kita menyebut nama mereka, ya kita memang nggak melihat mereka, tetapi hakikatnya kita bersama mereka. Kita dengan mereka, kita duduk dengan mereka, ya. Sebab la yazga bihim jalisuhum. Ketika kita duduk dengan mereka, nggak ada sialan, nggak ada keraguan. Apabila kita duduk dengan mereka, bahkan ya, itu Habib Ali bin Muhammad Habsyi dalam syairnya mengatakan, "Fas-sa'adah manuta kullaha biktifahu." Sangat beruntung, dan keberuntungan ini nggak cuma separuh, secuil atau setengah, tapi kullaha, ta'rif kullaha, keberuntungan yang sempurna. Siapa yang mendapatkan keberuntungan yang sempurna tersebut? Ya, apa yang dimaksud seseorang yang dimana orang tersebut dapat keberuntungan secara sempurna? Yaitu biktifahu, dengan mengikuti mereka, dengan duduk bersama mereka, dengan jalin hubungan dengan mereka. Ya, bakhat man gatra'ahu au man ra'a man ra'ahu. Beruntung kita memandang mereka, dan beruntung bagi orang yang pernah memandang mereka, kita pandang. Kita pandangnya dengan cara apa? Kita memandang dengan karyanya. Ya, tulisannya kita pandang, tulisannya kita baca. Itu hakikatnya kita memandang mereka. Mereka sudah wafat, mereka sudah meninggal. Tetapi apabila kita memandang karyanya, memandang tulisan-tulisannya, hakikatnya kita sama dengan memandang mereka. Bahkan itu maqalah Sayyidil Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim menyatakan, nazari au man nazara nazari dakhalal jannah. Barang siapa seseorang yang melihatku, kata Syekh Abu Bakar bin Salim, dan memandang orang yang pernah melihatku, dakhalal jannah, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita memandang Al-Habib Umar bin Abdurrahman wa Attas, karyanya Ratibul Attas. Kita memandang Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kita memandang karyanya Al-Imam Al-Busiri, yang dimana ittisalus sanad, ya, berantai sanad tersebut tersambung kepada Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, dengan pandangan tersebut ke pandangan mereka dan memandang guru-guru mereka sampai ke Syekh Abu Bakar bin Salim. Insya Allah
kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Ya, nggak kerasa bulan Sya'ban udah di pertengahan dia. Kalau nggak salah 18 atau 17 Sya'ban malam ini. Iya. Ya, kita dianjurkan untuk bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya di bulan Sya'ban. Jadi Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi menyebutkan dalam kitab Simtudurornya, salatan yattasilu biharuhu musalli alaihi. Tahu nggak? Salawat yang paling dahsyat itu salawat yang seperti apa? Salawat yang dimana hati kita diam-diam menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat nggak cuma sekedar lisan saja. Kita bersalawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, nggak cuma itu saja. Tetapi ketika disebut namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hati kita tergerak untuk dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta ini bukan sekedar pengakuan saja, saya cinta kepada Rasulullah, enggak, tetapi ya disebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terdengar nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menangis penuh kerinduan ingin bertemu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ragat aina ya syaukan wali taibata tarafa askan. Ya, ketika disebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, makin nangis, makin rindu. Kita pernah nggak rindu sama orang? Hah? Sering. Ya, kita pernah rindu sama orang ya, mungkin ya kita pernah rindu, misalnya gitu punya pacar, nggak ketemu, ya Allah, jangan sampai punya pacar, haram. Pacar itu hukumnya ada dua, ada yang haram dan halal. Pacaran itu hukumnya ada berapa? Ada dua, ada yang haram, ada yang halal. Pacaran yang haram ketika terjalin di luar pernikahan. Tetapi pacaran yang halal yang terjalin di dalam pernikahan yang sah. Yang sah itu pacaran yang halal. Nah, itu bukan pacaran, Beb. Namanya nikah itu, mah. Kita pernah rindu sama seseorang yang kita sayangi, kita cintai segala macam, sampai-sampai pengen makan, ingat bayangannya dia. Pengen minum, ingat bayangannya dia. Iya, pengen tidur, kita udah merem-meremin, bayangannya mukanya dia. Nah, iya, kita pernah kan kangen seperti itu, sampai-sampai gak bisa tidur, ya Allah, kangen aneh sama dia. Iya, bahkan mengeluarkan air mata kita. Ya, lama gak berjumpa, kita mengeluarkan air mata kita. Sejarah kita dengan dia, ya kita ingat dan mengeluarkan, meneteskan air mata. Iya, tetapi ayo jadikan itu, ya, jangan makhluknya Allah, jangan orang yang salah kita untuk cinta, jangan orang yang salah yang untuk kita rindukan dan kita kangenkan, jangan orang-orang yang salah, ya, jangan orang-orang yang salah. Kalau kita kangen sama dia, cinta sama dia, muka kita berubah jadi jelek, ya mungkin dia nggak sayang sama kita. Muka kita berubah jadi jelek, mungkin dia nggak rindu lagi sama kita, nggak cinta lagi sama kita, nggak mau deket-deket lagi sama kita. Iya, tetapi ayo gunakan cinta tersebut, gunakan kerinduan tersebut, gunakan kekangenan tersebut untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apa? Sebab Rasulullah nggak mandang tuh fisiknya kita, mau kita bagaimana, Rasulullah tetap cinta. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih cinta daripada seorang ibu cinta kepada anaknya. Itu bagaimana tuh? Cinta yang sangat luar biasa, cinta yang tidak ada terkalahkan. Seorang ibu sama seorang anak cintanya bagaimana? Besar banget. Ya, begitu pun cintanya Rasulullah terhadap kita. Ya, cinta yang sejati kita balas dengan cinta yang sejati juga. Jangan cinta yang sejatinya kita salahkan kepada nggak tepat sasaran cintanya tersebut. Ya, jangan seperti itu. Tapi cinta harus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat sedihnya Nabi yang diingat kita,
Saat senangnya Nabi yang diingat kita. Iya. Iya, yang diingat kita. Sekaratul maut Nabi ingatnya siapa? Bukan ahlul baiti, bukan, tetapi umatku. Oh, cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai orang yang aku cinta sama Nabi nih, ya, ayo banyakin salawat. Kangennya hanya Nabi aja, jangan yang lain, ya. Setuju nggak nih? Nah, jangan di sini doang setuju, nanti di rumah lah yang lagi. Di sini hatinya sama Nabi, di luar hatinya sama siapa? Nah, jangan sampai itu gitu. Iya, jangan sampai begitu. Alhamdulillah kita ingin menjumpai bulan Ramadan, ya. Mungkin tinggal hitungan minggu kita menjumpai bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan mulia, bulan yang agung, bulan yang dimana di situ turun Al-Qur'anul Karim. Makanya kita disunahkan atau diwajibkan untuk khususnya di bulan Ramadan untuk membaca qiraatul Quran. Ya. Ya. Kita punya Quran dipajang doang di rumah. Jadi debu tuh Quran. Iya, dibukanya pas bulan Ramadan doang. La haula wala quwwata illa billah. Al azim. Di bulan Ramadan dibuka. Selain di bulan Ramadan juga dibuka. Iya. Banyak orang bilang, "Beb, ada yang non-Islam nih menghinakan, menistakan Al-Qur'an." Kita kesel banget, Beb. Ada orang kayak begitu. Iya. Orang non-Islam, orang Yahudi atau Nasrani menghina Al-Quran udah biasa. Dulu zaman Rasulullah juga mereka menghina Al-Quran, menghina Allah, menghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang mereka tidak menganut agama Allah dan agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dia menghina. Tetapi yang paling parah tahu, orang Islam menghinakan agamanya sendiri. Dengan cara apa? Al-Qurannya yang dibaca. Ya. Hah? Nah, tuh. Biasanya yang ngomong yang paham nih. Iya. Biasanya yang ngomong yang paham. Hah? Ya. Oh iya, Insya Allah. Nah, dari situ ya, di bulan ini siap-siap pemanasan. Buka lagi Al-Qur'annya. Sehingga di bulan Ramadan udah panas. Panasnya apa? Udah terbiasa dalam membaca Al-Qur'an. Di dalam bulan Ramadan juga ada malam Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Di dalam bulan malam Ramadan ada malam Lailatul Qadar yang dimana lebih baik daripada malam 1000 bulan. Tuh, lebih baik itu. Tahu nggak? Orang ciri-cirinya itu mendapatkan malam Lailatul Qadar, tahu nggak cirinya seperti apa? Orang yang dapat malam Lailatul Qadar, hatinya semakin lembut. Sama Allah lembut, sama manusia lembut. Ya, makin banyak berlinang air matanya. Ya, makin banyak berlinang air matanya untuk terus taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ciri seseorang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, kita udah dapat belum tuh malam Ramadan yang kemarin itu? Hah? Insya Allah dapat. Tahu dari mana dapat? Udah ngerasain? Masya Allah. Masya Allah. Terus di bulan Ramadan, ya, kita menjumpai bulan Ramadan, jangan sampai ada dendam sama orang. Jangan sampai ada dendam sama orang. Itu di dalam 10 hari pertama di dalam bulan Ramadan, rahmatnya Allah, pengampunannya Allah datang. Kecuali ya sama seseorang yang saling dendam, benci sama saudaranya. Ya, sama orang yang memutuskan silaturahmi. Sama orang yang durhaka sama orang tuanya. Sama orang yang kecanduan minuman keras. Ya, rahmatnya Allah, pengampunannya Allah turun, tapi ini orang nggak dapat.
nggak dapat dalam 4 kriteria ini. Salah satunya misalkan ada contoh dendam sama orang, ya nggak dapat pengampunan, iya, ya karena hatinya ini masih kotor, hatinya masih kotor. Ada orang dendam benci sama orang, ngajak-ngajak, auzubillah, ngajak ke majelis, makan ngajak, minum ngajak, ya ini benci ngajak-ngajak orang, auzubillah. Jangan sampai seperti itu. Jangan seperti itu. Terus jalanin silaturahim. Ada di antara kita bermusuhan sama seseorang. Pengampunan dari Allah. Mau nggak pengampunan dari Allah? Datengin, minta halalnya. Kalau enggak, ya sudah. Pengampunan nggak dapat. Rahmatnya Allah nggak dapat, malam Lailatul Qadar nggak dapat, kartu bebas dari neraka nggak dapat. Jangankan Ramadan besok ini, Ramadan besoknya lagi, dia masih dendam sama orang, masih memutuskan silaturahim, masih durhaka sama orang tua, masih kecanduan tuh minum apa itu namanya tuh? Miras. Ente jangan nyebut mereknya ente. Kalau ente nyebut mereknya, oh gawat. Iya, sekecil itu tahu mereknya gawat. Kalau miras nggak apa-apa, ya. Dari situ. Terus juga ketika kita di bulan Ramadan, ya, kita berpuasa di bulan Ramadan dari habis subuh sampai ba'da maghrib kita buka. Tahu nggak? Ada 5 perkara. Khamsun yufatirna shaim. Ada 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Puasanya nggak batal ya, tapi pahalanya nih nggak dapat ya. Ibarat kata seseorang nih, ya bekerja capek-capek nggak dapat gaji, rugi apa enggak itu? Rugi banget. Nah, 5 perkara yang membatalkan atau menghapus ya pahala puasa. Yang pertama yaitu al-kadzib, berbohong. Jangan bohong kalau lagi puasa. Ya. Jangan bohong kalau puasa. Iya. Enggak cuma itu doang. Ya, jangan bohong. Intinya jangan bohong, apapun jangan berbohong. Kalau kita berbohong kan nanti merembet. Ente habis dari mana berbohong? Habis dari mall, padahal enggak. Habis dari mana? Pasar. Dibilangnya ke mall. Sama siapa? Sama si Fulan tuh berderet. Tadinya 1 jadi 2. Sama si Fulan. Terus jam berapa ente ke sana ke mall? Jam 3 pagi. Ya itu berderet jadinya. Bohongnya jadi jariah tersebut. Terus yang kedua yaitu jangan gibah. Jangan ngomongin orang. Kita kalau puasa nggak makan dan nggak minum, ya jangan kita makan daging orang. Ya, jangan makan daging orang. Kalau kita gibah tuh sama aja makan daging saudara kita sendiri. Dan, ya, jangan sampai seperti itu. Terus juga di dalam riwayat itu al-ghibah asyaddu minaz-zani min ummihi. Gibah itu lebih parah daripada zina terhadap ibunya sendiri. Gibah tuh. Kadang kita nggak sadar. Ya, kadang nggak sadar tiba-tiba ngomongin orang. Satu, caranya kalau kita lagi hilang, ya kita lagi hilang nih, lagi ngomongin orang suruh-suruh, terus langsung ya Allah ini gibah. Satu caranya agar dosa gibah itu luntur, diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita lagi bergibah misalkan ya. Terus kita ingat ya Allah ini gibah. Posisi kita lagi duduk. Ya, kita ngomong, berzikir subhana wa bihamdika. Gimana? Subhanallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik, langsung diri. Jadi duduk lagi, jangan gibah lagi. Nah itu salah satunya melunturkan. Nanti jangan diterusin. Jangan seperti itu. Terus apa lagi? Yang ketiga tadi apa? Bohong,
Gibah, yang ketiga adalah namimah. Tahu namimah? Ngadu domba orang. Ngadu domba orang. Ngambil ngomongan dari sini, yang tadinya si A sama B akur, terus ngambil omongan A begini-begini, B begini-begini, jadi gak akur nih A sama si B. Gara-gara siapa? Gara-gara dia. Tahu gak? Orang yang namimah, hei, bocah ngomong mulu ini. Lakban nih, lama-lama nih mulutnya nih. Iya, ngomong mulu. Orang yang namimah, tahu gak? Orang yang namimah itu langsung diem loh, langsung nunduk. Tuh ya dari apa anak yang bukan dilahirkan dari apa namanya pernikahan yang sah. Orang yang suka namimah itu watak anak zina. Orang yang suka namimah, ambil kabar orang yang sering namimah dia anak zina. Wataknya anak zina seperti itu. Nah, semoga kita terhindar dari itu semua. Yang keempat, al-yaminul kadhibah, yaitu berbohong atas nama Allah. Lagi puasa, ya ente habis kemana? Padahal lagi apa namanya goncengan sama pacarnya. Padahal lagi goncengan sama pacarnya, bilangnya apa? Goncengan mak aneh. Ibu saya itu, bukan pacar saya itu. Demi Allah, ya Allah, sampai bawa-bawa nama Allah. Demi Allah. Nah, itu pahalanya, puasanya tidak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kelima nih, unik nih. Yang kelima unik. Apa itu? An-nazrah bisyahwah. Memandang dengan hawa nafsu. Kita lagi apa namanya JJS ya. Apa? Jalan-jalan sore nih. Ya makanya kalau ngabuburit. Makanya kalau puasa jangan JJS. Pahala ente puasa hilang. Iya, karena apa? Ketika kita lagi JJS, asik-asik kan melihat jalanan. Tiba-tiba papasan tuh. Ada balon pink gede banget itu. Ya Allah. Jadi kita nengok ke sana ya, nyetir motor nih dari nengok ke depan, memandang ke depan sampai ke belakang begini. La haula wala quwata illa billah. Jalil azim. Pandang siapa tuh yang begitu tuh? Ya ambil kabar. Orang yang seperti itu pahalanya, puasanya gak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari situ ya, Beb, kan ada tuh kalau kita memandang sekali rezeki itu ya, kita nggak ngedip rezeki ya udah Beb, mana ngotot aja ngedip. Nah, rezeki Beb, gak dosa kan? Dosa juga, sama aja. Sama aja. Nah, ini 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Kita semua udah tahu nih ya. Udah paham belum? Udah paham ya, diamalkan. Ente belum paham? Nah, paham apa emang? Hah? Nah, diamalkan. Apa insya Allah ya, dengan duduknya kita, ngumpulnya kita di sini, dengan berzikir kepada Allah, memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Allah perkumpulkan kita di dunia, kita diperkumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di surganya Allah Subhanahu Wa Taala bersama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabbi wajma'na wa hababan lana fi darikal firdaus ya rajwana, ya Rabbi wajma'na wa hababan lana في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي وجمعنا وحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. شر الفاتحة.